Pernahkah kita berpikir, di tengah derasnya arus ilmu pengetahuan modern, adakah sebuah kitab yang sudah lebih dari 1400 tahun lalu, tapi isinya terus terbukti kebenarannya hingga hari ini? Kitab itu adalah Al-Quran, bukan karya manusia. Bukan sekadar buku sejarah, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang nyata adanya. Dan kisah-kisah berikut adalah saksi bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat sepanjang zaman. Kita mulai dari seorang ilmuwan Kanada, Dr. Gary Miller. Dulu, jauh sebelum Islam datang, seorang filsuf Yunani bernama Democritus berteori bahwa materi terdiri atas partikel-partikel kecil yang tak bisa dibagi lagi, yang disebut atom. Keyakinan ini dipegang manusia selama ribuan tahun. Namun, di abad modern, sains menemukan bahwa atom masih bisa dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Elektron, proton, neutron, bahkan quark yang luar biasa. Al-Quran telah lebih dulu menyatakan bahwa ada yang lebih kecil dari atom. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 61. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atom di bumi maupun di langit, dan tidak ada yang lebih kecil, tidak pula yang lebih besar, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Siapa yang memberitahu Muhammad di padang pasir saat itu bahwa atom bukanlah partikel terkecil? Siapa? Kalau bukan Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Kisah berikutnya datang dari Prancis, tahun 1981. Pemerintah Prancis bekerja sama dengan Mesir untuk meneliti mumi Firaun. Mumi itu dibawa ke Prancis dan disambut dengan upacara kenegaraan. Dr. Maurice Bucaille, dokter bedah ternama, memimpin tim penelitian itu. Mereka menemukan sisa-sisa garam di tubuh, tenggorokan, dan sistem pencernaan mumi tersebut. Bukti kuat bahwa ia mati tenggelam di laut. Yang membuat Maurice heran, bagaimana tubuh itu bisa tetap utuh setelah ribuan tahun? Lalu seorang rekannya berkata, umat Islam sudah mengetahuinya karena ada di dalam Al-Quran. Awalnya, Maurice menganggap enteng, tapi setelah membaca sendiri dalam surat Yunus ayat 92, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan manusia lalai dari tanda kekuasaan kami. Tubuh Maurice bergetar. Bagaimana mungkin Muhammad yang buta huruf hidup di tengah padang pasir bisa tahu jasad Firaun akan tetap utuh ribuan tahun? Sebagai pelajaran bagi manusia, tidak ada penjelasan selain ini adalah wahyu dari Tuhan. Tak lama, Maurice pun memeluk Islam dan menyatakan dengan yakin Al-Quran adalah kitab suci yang asli dari Tuhan. Lanjut ke Amerika. Dr. Keith Elmore, ahli embriologi terkemuka. Suatu hari ia membaca artikel bahwa Al-Quran telah menjelaskan tahapan perkembangan janin secara detail. Ia ragu, bagaimana mungkin di abad ke-7, tanpa mikroskop, tanpa alat kedokteran modern, ada yang memahami proses itu? Namun setelah membaca Al-Quran sendiri, ia menemukan ayat-ayat menakjubkan. Tentang air mani yang ditempatkan di rahim, tentang alakah yang bermakna sesuatu yang melekat, seperti lintah, tentang tahapan menjadi segumpal daging, tulang, lalu dibungkus daging. Semua itu terdapat dalam surat Al-Muminun ayat 13-14. Dan keajaiban lainnya. Tentang 3 kegelapan yang kini diketahui sebagai lapisan dinding perut, dinding rahim, dan selaput janin. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-6. Ki Moore tak bisa menahan kekagumannya. Ia berkata, ini tidak mungkin diketahui manusia. Di abad ke-7, ini adalah wahyu dari Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya
Akhirnya, ia memeluk Islam dan aktif menyebarkan mukjizat ilmiah Al-Quran ke dunia kedokteran modern. Sahabatku, ketiga kisah ini hanyalah secuil bukti dari sekian banyak keajaiban yang terkandung dalam Al-Quran. Kitab suci ini bukan dongeng, bukan karangan manusia, tapi benar-benar firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Tahu tentang apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Dan jika mukjizat-mukjizat ini masih terus terkuak hingga hari ini, maka apakah kita masih mau meragukan keberadaan Allah? Allah itu nyata. Dia ada, Maha mengetahui, Maha mengatur, dan Maha adil. Setiap detik kita hidup adalah atas izin-Nya. Maka, wahai saudaraku, bersyukurlah karena kita diberi nikmat iman. Pegang teguh Al-Quran. Jadikan ia pedoman hidup, bukan sekadar bacaan, karena di dalamnya ada cahaya petunjuk, ilmu yang tak lekang oleh zaman, dan kebenaran mutlak dari Allah, Tuhan yang Esa. Kalau kamu merasakan getaran iman setelah mendengar kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu di channel The Beauty of Islam, agar kita terus bisa berbagi keindahan dan keagungan Islam kepada dunia. Sampai jumpa di kisah mukjizat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.